Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Eko Oliver Lapusakau dengan NIM 21030200079 kelas 1C Prodi Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video review mengenai buku Agus Comte adalah untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah ilmu pengantar sosiologi. Untuk itu, mari simak materinya. Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Agus Comte, lahir pada tahun 1798 di kota Montpellier Selatan. Ia berasal dari keluarga kelas menengah, ia anak seorang pegawai kerajaan, dan ia penganut agama Katolik setia dan saleh. Ia menikahi Caroline, seorang bekas pelacur, yang nampaknya dari perkawinan itu adalah satu-satunya kesalahan yang besar yang ada dalam kehidupannya. Pada tahun 1814 sampai dengan 1817, Comte belajar di Sekolah Politeknik di Paris. Pada tahun 1817, dia diangkat menjadi sekretaris Saint-Simon. Akan tetapi, kemudian Comte memisahkan diri ketika dia menerbitkan buku Sistem Politik Positif di tahun 1824. Pada tahun 1830, buku yang berjudul Filsafat Politik diterbitkan dan disusul dengan karangan-karangan selanjutnya sampai pada tahun 1842 Masehi. Di sini kemudian Comte dianggap sebagai orang yang pertama kali memakai istilah sosiologi. Meski ada yang beranggapan lain, misalnya adalah Erikson yang mengatakan bahwa yang lebih tepat menjadi awal sosiologi adalah Adam Smith atau kaum moralis Scottish pada umumnya. Agus Comte atau nama lengkapnya Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, pendiri aliran filsafat positive, telah menampilkan ajaran yang sangat terkenal, yaitu apa yang disebut hukum 3 tahap. Melalui hukum inilah ia mengatakan bahwa sejarah umat manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, telah berkembang menurut 3 tahap, yaitu tahap teologi atau fiktif, tahap metafisik atau abstrak, dan tahap positif atau ilmiah atau real. Secara eksplisit pula, ia tekankan bahwa istilah positif, suatu istilah yang ia jadikan nama bagian aliran filsafat yang ia bentuk sebagai sesuatu yang nyata, pasti, jelas, bermanfaat, serta sebagai lawan dari sesuatu yang negatif. Menurut Auguste Comte, perkembangan merupakan proses berlangsungnya sejarah umat manusia diberi arti isi dan arti positif, dalam arti sebagai suatu gerak yang menuju ke arah lebih tinggi atau lebih maju. Baginya, perkembangan merupakan penjabaran segala sesuatu sampai pada objeknya yang tidak personal. Melalui pemahaman ajaran hukum 3 tahap, karena hukum inilah yang ternyata merupakan unsur pokok pandangannya, sehingga melalui hukum itu pula akan dapat dilacak garis-garis pembatas yang telah ia berikan tentang ajaran mengenai penjelasan tentang masyarakat di barat serta sejarah perkembangan ilmu pengetahuan serta dasar-dasar yang ia berikan untuk memperbarui keadaan masyarakat. Dengan memahami ajaran-ajaran Auguste Comte yang tercakup dalam satu aliran filsafat yang ia kembangkan sendiri yang diberi nama filsafat positifme, pandangan positifme ini yang secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap dominasi positifme, terutama terhadap latar belakangnya yang naturalistik dan deterministik. Dan yang kedua, reaksi terhadap kepercayaan akan apa yang disebut sebagai kemajuan atau progres abad ke-19. Yang ketiga, timbul reaksi terhadap pengertian mengenai perkembangan yang telah menjadi mitos yang mencakup segala-galanya. Positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan.
Keyakinan dasar aliran ini berasal dari paham ontologi yang menyatakan bahwa realitas ada dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Upaya penelitian dalam hal ini adalah untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Positifisme muncul abad ke-19 dimotori oleh sosiologi. Teori positifisme Auguste Comte tercantum dalam studinya mengenai proses perkembangan alam pikir manusia. Matematika bukanlah ilmu, melainkan alat berpikir logik. Auguste Comte terkenal dengan penjenjangan sejarah perkembangan alam pikir manusia, yaitu teologi, metafisik, dan positif. Pada jenjang teologi manusia, memandang bahwa segala sesuatu itu hidup dengan kemauan dan kehidupannya sendiri. Jenjang teologi ini dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama animisme, yang kedua politisme, dan yang ketiga monomisme. Meski Comte sendiri seorang ahli matematika, tetapi Comte memandang bahwa matematika bukanlah ilmu, hanya alat berpikir logik. Menurut Comte, sains dapat disusun dalam suatu tingkatan, mulai dari yang sederhana dan universal, kemudian berproses sampai pada lingkup yang lebih kompleks dan terbatas. Susunan ini dapat terus dikembangkan, sehingga masing-masing sains yang baru tergantung pada yang mendahulunya. Sesuatu yang baru muncul dalam bidang sains khusus konsekuensinya. Ada tambahan hukum-hukum alam yang baru untuk masing-masing bidang tersebut. Susunan sesuai dengan hierarki sains itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, matematika adalah sains universal karena dapat diterapkan untuk semua hal. Yang kedua, astronomi yang didasarkan pada matematika diterapkan pada semua benda fisik di angkasa. Yang ketiga, biologi yang menyelidiki makhluk hidup, dan seterusnya. Metodologi adalah isu pertama yang ada di bawah positifisme, yang memang dapat dikatakan bahwa refleksi filsafat sangat menitik beratkan pada aspek ini. Metodologi positifisme berkaitan erat dengan pandangan tentang objek positif. Jika metodologi bisa diartikan suatu cara untuk memperoleh pengetahuan yang salah tentang kenyataan, maka kenyataan dimaksud adalah objek positif. Objek positif sebagaimana dimaksud Comte dapat dipahami dengan membuat berbagai distinksi, yaitu antara yang nyata dan yang khayal, yang pasti dan yang meragukan, yang tepat dan yang kabur, yang berguna dan yang sia-sia. Kelebihan positifisme. Positifisme lahir dari paham empiris dan rasionalis, sehingga kadar dan paham ini jauh lebih tinggi daripada kedua paham tersebut. Yang kedua, hasil dari rangkaian tahapan yang ada di dalamnya, maka akan menghasilkan suatu pengetahuan yang mana manusia akan menjelaskan realitas kehidupan tidak secara spekulatif, melainkan konkret. Yang ketiga, dengan kemajuan, dengan semangat optimisme, orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif. Yang keempat, positifisme telah mampu mendorong lanjutnya kemajuan di vektor fisik dan teknologi. Kelemahan positifisme antara lain yang pertama, analisis biologi yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial dinilai sebagai akar terpuruknya nilai-nilai spiritual dan bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, akibat dari ketidakpercayaannya terhadap sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya, maka paham ini akan mengakibatkan banyaknya manusia yang nantinya tidak percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, manusia akan kehilangan makna, seni, keindahan, sehingga manusia tidak dapat merasa bahagia
dan kesenangan itu tidak ada karena dalam positifisme semua hal itu tidak diartikan. 4. Hanya berhenti pada sesuatu yang tidak nampak dan empiris, sehingga tidak dapat menemukan pengetahuan yang valid. Baik, demikian video review saya mengenai buku Auguste Comte. Mohon maaf jika ada kata-kata maupun tindakan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Untuk itu mohon dimaafkan. Dan juga semoga video review ini dapat membantu kita atau memperjelaskan kita tentang siapa itu Auguste Comte dan materi-materinya yang lain. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.